Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui adalah haji dan umroh sudah 2 tahun ini sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam atau masyarakat Muslim di Indonesia dan mungkin seluruh dunia. Tapi karena COVID yang melanda dunia kemudian tertunda sampai 2 tahun. Karena itu kepastian daripada penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji ini sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Seperti kita ketahui sejak tanggal 19 sampai 25 November ini Pak Menteri Agama dan ada Pak Ketua Komisi 8 DPR RI Pak Yandri Susanto bertolak ke Makkah untuk menemui Menteri Urusan Haji Pak Taufik Robiah dan Gubernur Makkah Pak Faisal Rashid, yang ada angin segar bahwa kemungkinan pada awal Desember, ada yang menyebut 12, ada yang menyebut 19 Desember, umat Islam di Indonesia akan dipersilahkan untuk menjalankan ibadah umroh. Dan karena itu, apakah teknisnya ini masih serumit di puncaknya COVID seperti kemarin, harus vaksinasi 2 kali plus booster, kemudian apakah mesti harus dikarantina, apakah satu pesawat itu harus penuh, dan banyak teknis yang harus dilalui karena demi kesehatan, keselamatan jiwa jamaah haji itu sendiri. Dan keselamatan jiwa ini memang wajib menjadi prioritas agar tidak ada korban jiwa atau terpapar COVID di sana. Tentu saja karena proses administrasi atau perjalanan yang rumit ini, dampaknya adalah adakah kenaikan biaya umroh misalnya, apalagi haji. Dan karena itu kalau umroh mungkin masih banyak usia-usia yang masih muda, yang siap, sehat menjalankan ibadah umroh. Tapi kalau haji ada yang 70 tahun ke atas, sudah divaksin 2 kali, apakah harus di booster? Dan ini banyak dilema yang harus dilakukan. Karena itu untuk pertama kali kami persilakan untuk memberikan penjelasan atau mengelaborasi persoalan kepastian pemberangkatan haji ini. Yang pertama buat Pak John Kennedy Aziz, anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Golkar. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Maman Imanul Haq dan Pak Mustolih yang saya hormati serta moderator dan kawan-kawan wartawan yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas undangannya. Saya selaku anggota Komisi 8 mengapresiasi acara ini, karena mudah-mudahan melalui acara ini akan tersiar berita-berita, informasi-informasi tentang haji yang betul-betul artinya sesuai dengan kenyataannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, tadi telah disampaikan oleh saudara moderator bahwa memang telah 2 tahun pemerintah atau Arab Saudi tidak melaksanakan ibadah haji. Pertama yang saya harus garis bawahi, tidak terlaksananya ibadah haji tersebut 2 tahun terakhir bukan akibat kesalahan atau misalnya tidak mampunya pemerintah Indonesia dalam hal mengurus masalah jemaah haji, sama sekali tidak. Ada berita-berita beredar di luar, banyak faktor-faktor yang beredar, isu-isu yang tidak benar bahwa Indonesia tidak bisa mengirim jemaah haji karena tidak membayar hutang atau tidak apa dan lain sebagainya macamnya. Bahwa berita-berita tersebut adalah tidak benar. Yang benar bahwa tidak terlaksananya pelaksanaan haji 2 tahun terakhir ini adalah akibat
karena pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak melaksanakan ibadah haji untuk umat Islam di luar Arab Saudi. Jadi pemerintah Arab Saudi hanya melaksanakan ibadah haji hanyalah untuk mereka yang menetap di Arab Saudi, baik itu warga negara Arab Saudi sendiri maupun warga negara asing yang berdomisili di Arab Saudi. Jadi tidak benar kalau seumpamanya dikatakan bahwa Indonesia tidak bisa mengirim jemaah haji karena disebabkan oleh isu-isu artinya yang tidak benar gitu kan ya. Yang kedua adalah tidak terlaksananya ibadah haji dua tahun terakhir tentu berdampak kepada semakin panjangnya daftar antrian para jemaah haji. Setidak-tidaknya adalah kita setiap tahun mengirim kuota kurang lebih sekitar 225.000 jemaah. Dengan tidak dikirimnya jemaah haji atau tidak terlaksananya jemaah haji di tahun 2020 dan 2021, setidak-tidaknya sudah 400 menambah daftar antrian tersebut sebanyak 450 jemaah calon jemaah haji. Nah, untuk itu kami di Komisi 8 sangat berharap dan juga bukan mungkin ya, seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin dan muslimat, calon jemaah haji sangat berharap bahwa di tahun 2022 ini akan terlaksana ibadah haji. Insyaallah mohon doa dan dukungan daripada masyarakat semua, khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat yang akan berangkat menjadi calon jemaah haji. Insyaallah juga Komisi 8 pada bulan Desember ini, ya, bulan Desember atau setidaknya pada awal-awal Januari akan membentuk panja BPIH, panja haji, ya, sebab untuk pelaksanaan itu tentu ada suatu kerjasama antara pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 8. Dan khususnya lagi pemerintah dengan panja BPIH atau panja haji. Seolah juga kalau panja haji itu sudah terbentuk, kami pun akan melakukan kunjungan untuk melihat bagaimana kesiapan oleh pemerintah terhadap rencana pelaksanaan jemaah haji tersebut. Baik kesiapan pemerintah dalam hal pesawat, transportasi di Indonesia, transportasi penerbangan, transportasi selama di Tanah Suci, kesiapan dari hotel, ya. Kita menginginkan nanti penginapan itu paling jauh adalah sekitar kemarin kita putuskan di tahun 2020 dan 2021 walaupun tidak terlaksana, panja haji tetap dibentuk oleh DPR dan panja tersebut telah bekerja, sudah memperhitungkan ongkos haji, sudah memperhitungkan segala sesuatunya, ya. Jadi untuk kesiapan itu. Jadi yang ketiganya adalah setelah nanti panja dibentuk, ya, tentu kita akan melakukan rapat-rapat dengan kementerian lembaga terkait, dengan Garuda, dengan Arab Saudi dan lain-lain untuk apa yang disampaikan oleh moderator tadi, ya, apakah jumlah biaya haji itu akan naik atau akan bertambah dilakukan oleh calon para jemaah haji dan lain. Tentu kami sekarang ini belum bisa memastikan apakah akan naik atau tidak. Tetapi yang jelas kami sudah mewanti-wanti, sudah berharap kepada pemerintah dan BPKH dalam konteks ini supaya nanti ongkos haji di tahun 2022 ini tidak naik. Kalaupun misalnya naik, tidaklah dengan jumlah yang signifikan. Saya pikir untuk sebagai pembuka dari saya adalah demikian. Hal-hal yang dalam nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Johan Kennedy Aziz. Selanjutnya
ke Kiai Maman, apakah sudah dapat kabar dari Menteri Agama yang masih di Makkah untuk kepastian umroh dan haji ini? Silakan, mungkin 10-15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Pak John F. Kennedy, anggota Komisi 8, Pak Mustalih Siraj, tapi tidak ada hubungannya dengan Kiai Ake Siraj, Mas Munif dan kawan-kawan di Pressroom Parlemen ini. Ketika Menteri Luar Negeri memberikan tahu bahwa ada pengumuman atau semacam surat dari pemerintah Arab Saudi bahwa dibuka kuota umroh, maka sejak itu pun sebenarnya umroh sudah dibuka. Karena bagaimanapun ketika kita menunggu misalnya visa haji, termasuk visa umroh, kita tidak mungkin berangkat tanpa dua visa itu. Nah, Arab Saudi mempersilahkan bahwa kita sudah buka nih, mempersiapkan visa umroh. Satu. Nah, yang kedua, Menlu akhirnya memberitahu ini kepada Menteri Agama. Karena yang melakukan penyelenggaraan ibadah haji sesuai Undang-Undang Nomor 8 2018 adalah Kementerian Agama. Akhirnya mereka koordinasi. Tetapi koordinasi yang diutamakan justru dengan Menteri Kesehatan. Kenapa demikian? Karena pertama kita bisa melihat positioning Arab Saudi. Arab Saudi merubah strategi dia untuk haji dan untuk umroh itu pada dua poin. Poin pertama adalah soal kesehatan, yang kedua adalah soal devisa. Makanya Menteri Haji itu diambil dari kesehatan, dia seorang dokter. Sementara umroh nanti digeser, tidak gabung dengan haji tapi di pariwisata. Sehingga standar pariwisata yang memiliki misalnya DVI internasional, lalu harga-harga naik, itu bisa diberlakukan. Nah, untuk poin pertama soal keselamatan, ini yang membuat sebenarnya harus difahami dalam konsep Imam Ash-Shatibi, seorang ulama dari Granada Spanyol tahun 1388. Dalam memahami cara kita beragama itu, kita harus memahami ada tujuan kita beragama adalah hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Maka ketika Arab Saudi akhirnya tidak menerima jamaah haji di luar Arab Saudi demi keselamatan, dan ketika itu Indonesia duluan tuh. Karena kalau Indonesia tidak duluan, Arab Saudi pun masih wait and see bagaimana sikap Indonesia. Komisi 8 mendorong agar Kementerian Agama menyatakan tidak perlu memberangkatkan. Maka kalimatnya adalah pembatalan keberangkatan haji, bukan pembatalan haji, karena kita tidak punya otoritas untuk itu. Dan itu pun sudah diukur bahwa persiapan jamaah haji itu paling tidak kalau kita ngitungnya itu adalah dari hari ketika kita berangkat ke Padang Arafah seperti itu, maka kita paling tidak harus persiapan 40 hari. Karena kita kan tidak hanya sekedar berangkat, tapi ada persiapan soal pesawat sebagai komponen termahal, maktab, begitu pula catering, persiapan di daerah-daerah, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita betul-betul tidak memberangkatkan, dan itu adalah presiden yang terjadi 40 kali dalam masa ketika haji ini berlangsung. Jadi kalau ada yang mengatakan ini baru pertama kali di zaman Jokowi haji tidak bisa berangkat, kita udah 40 kali loh. Dari mulai dulu ketika ada kaum Qaramatiyah yang mengambil Hajar Aswad lalu dikembalikan 22 tahun kemudian, ada suku Abad dan Abid. Lalu juga ada ketika itu warning di mana Sudan, Libya dan sebagainya termasuk Algeria tidak boleh masuk karena ada satu wabah. Nah, Indonesia sendiri pernah mengambil keputusan untuk tidak berangkat tahun 48 ketika Kiai Hashim Asy'ari melihat bahwa hifdzun nafas, menjaga kesalahan ini tidak tercapai karena agresi Belanda. Oleh sebab itu, ketika hari ini sudah terjadi kita mendapatkan Arab Saudi membuka visa umroh, maka kata kuncinya adalah sinkronisasi. Sinkronisasi antara pemerintah Indonesia, Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan dulu. Berapa orang yang sudah divaksin? Setelah itu kita tanya ke Arab Saudi nerima nggak vaksinnya? Dia nerima vaksin Sinovac, tapi dia minta vaksin ketiga, booster
dengan dengan vaksin yang dimiliki oleh mereka, Johnson Johnson, Pfizer, Moderna, satu lagi apa ya? AstraZeneca. Kalau itu belum, nggak bisa. Itu dulu sinkronisasinya. Karena Arab Saudi pernah punya pengalaman buruk kepada jamaah umroh Indonesia ketika masa pandemi berlangsung beberapa bulan dan ada 18.000 orang yang mau berangkat ketika itu. Ternyata ada sekitar 108 orang yang di sininya dinyatakan negatif, diperiksa ulang di sana positif. Mungkin yang meriksanya dokternya, anaknya, santrinya, atau karena anggota DPR jadi dinegatifkan. Atau kasus dan sebagainya. Itu yang membuat Arab Saudi nggak mau kecolongan lagi. Yang kedua, ketika Arab Saudi ingin ketemu dengan Menteri Kesehatan, garis bawahi, Arab Saudi lebih baik ketemu Menteri Kesehatan daripada Menteri Agama. Saya sempat ngobrol secara internal, kan di Arab Saudi itu kan ada otoritas Arab Saudi yang soal regulasi, yang pelaksanaannya ada muasasah, lalu ada kelompok ketiga lagi. Nah saya bilang kenapa harus dokter? Dia bilang karena yang memastikan jamaah haji itu sehat dan sebagainya Menteri Kesehatan. Tapi nggak bisa, regulasinya justru adalah Menteri Agama. Jadi Menteri Agama aja diterima, terimalah Menteri Agama. Dan kabarnya pasti sama. Oke, kalian silahkan umroh, tapi ikuti dulu. Di samping sinkronisasi seperti itu, mereka juga harus memahami pola-pola standar keberangkatan. Seperti itu. Misalnya apakah Arab Saudi memakai pola seperti kemarin waktu masa Covid, bahwa mereka hanya boleh umroh 1 kali, bahwa mereka hanya masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi 1 kali, bahwa yang dipakai itu, nah itu keputusan ketiga tuh Mas Munir. Kita memakai, kita peduli atau peduli lingkungan, itu nggak ternyata peduli lindungi, itu ternyata nggak diterima di Arab Saudi. Mereka pakai tawakalna, mereka pakai istakmar. Seperti itu. Nah itu pun harus disinkronkan dulu. Kalau oke, pakai milik kita, nah itu tugasnya Menteri Kesehatan. Baru setelah itu tentu adalah kenaikan budget. Nggak bisa Bapak, budget itu sama dengan ini. Saya bilang pokoknya nanti yang sudah sesuai standar Arab Saudi ini di bawah Muhammad bin Salman MBS, itu memang standarnya Hague standar. Dia tidak ingin menerima umroh lalu nanti mereka tiba-tiba mengalami lonjakan COVID-19 seperti yang terjadi di Eropa sekarang, termasuk juga waktu peristiwa keagamaan mandi di Sungai Gangga teman-teman Hindu di India. Kayak gitu. Nah, nanti budgetnya tinggi. Pertanyaannya adalah, sudahkah orang-orang yang siap berangkat umroh itu lalu menerima basna? Sementara kita baru tingkat nakes, belum orang biasa. Siapkah pemerintah jamaah yang berangkat itu untuk berangkat ke sana dengan budget yang ditambah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus diyakinkan dulu, sehingga pertanyaannya siapa yang sudah siap, berapapun kita dorong untuk berangkat. Kenapa? Karena kita ingin punya pengalaman umroh di masa pandemi. Karena kita tidak tahu pandemi ini berakhir kapan. Apakah hari ini walaupun kita sudah landai, sementara di Eropa naik lagi, mungkin nanti di Arab Saudi, karena standar mereka adalah Amerika, Arab Saudi itu, kalau tiba-tiba diketemukan saja pemberangkatan umroh pertama lalu terjadi, itu mereka pasti langsung membuat blok yang lebih kuat. Dan itu artinya pupus sudah harapan kita untuk haji di 2022. Padahal tujuan kita umroh mengikuti standar Arab Saudi itu agar 2022 kita bisa haji. 2023 kita nanti 2 kali berangkat dalam setahun. Nah ini penting, 2022 deh kita betul-betul harus lebih amanah, profesional, dan seluruh komponen bangsa ini, yang 3 itu, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama harus sudah siap. Kenapa? Karena bagaimanapun haji dan umroh ini menjadi estalase negeri ini atau pemerintah ini dalam melayani masyarakat. Kalau ditanya apakah ada problem lain selain itu, jawabnya tidak ada. Misalnya katanya kita punya hutang dari mana ya? Kalau memakai rasio probabilitas BPKH itu punya 144,9 triliun. Ya, berarti dia udah bisa memberangkatkan itu. Yang kedua, setiap bulan Rajab tanggal 27 kita harus melunasi DP ke pemerintah Arab Saudi. Berarti 2 kali Arab Saudi punya hutang ke kita. Yang ketiga, pemerintah Arab Saudi butuh jamaah haji Indonesia. Di samping paling banyak, paling moderat, tidak pernah ribut, paling senang belanja.
Jadi kalau tawafnya sekali tetapi di mallnya udah 10 kali. Itu jamaah haji Indonesia. Jadi jamaah haji Indonesia paling ditunggu. Tetapi soal kesehatan dan keselamatan ini menjadi prioritas Arab Saudi dan kita tidak boleh main-main. Kita harus mengikuti standar mereka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi sudah ada kepastian bahwa umroh akan segera dilakukan oleh pemerintah. Kemudian mungkin dari beberapa travel atau pemberangkatan haji ini kira-kira siapa saja atau bagaimana persiapan secara teknis administratif yang harus dipenuhi, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Mustholik Siraj. Mungkin 10 sampai 15 menit, dipersilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Buya Aziz dan Kiai Maman dan rekan-rekan sekalian, jurnalis parlemen yang saya hormati. Ya, saya mau cerita sedikit. Mungkin agak berbeda. Mungkin kalau tadi itu versinya dari parlemen begitu ya, DPR, saya coba akan menangkap dari versi jamaah begitu ya. Kebetulan kira-kira 2 minggu lalu saya diundang oleh staf khusus Wapres membahas soal ini juga. Di situ ada Kementerian Perhubungan, ada Kemenlu, ada Ketua Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama juga, lintas lah lengkap di situ, kecuali yang kurang itu Kementerian Perhubungan juga ada, Direktur Hubungan Udara Ibu Kristi. Kemudian yang kurang itu memang Kementerian Hukum dan HAM untuk urusan visa ya. Nah intinya begini, bahwa persoalan bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Buya Aziz sama Kiai Maman seperti itu, memang itulah kondisi objektifnya. Akan tetapi ada titik memang di mana menurut saya adalah blunder besar ketika Ibu Menlu waktu 9 Oktober lalu itu menyampaikan kepada publik bahwa jamaah umroh kita siap diberangkatkan, atau dengan bahasa yang sederhana kalau kita tafsirkan itu adalah sudah ada lampu hijau dari pemerintah Arab Saudi untuk pemberangkatan ibadah umroh, jamaah umroh Indonesia. Nah, yang ditangkap oleh publik adalah minimal 2. Ya, yang pertama adalah memang pemerintah Arab Saudi sudah siap, sudah memberikan pintu kepada jamaah kita begitu ya. Yang kedua, pemerintah Indonesia juga sudah siap. Nah pada akhirnya sampai dengan hari ini berarti sudah 1,5 bulan lebih ya, hampir 2 bulan begitu ya. Ini kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Menlu belum terrealisasi. Dan kemudian sampai sekarang saya bertanya-tanya kepada pejabat Kementerian Agama juga, kenapa kemudian yang mengumumkan mesti Bu Menlu? Kan gitu ya Kang ya. Kalau tadi bilang misalnya leading sektor dari persoalan haji dan umroh itu adalah Kementerian Agama. Kenapa tidak Gusmen atau kemudian Dirjen Haji yang baru begitu ya untuk menyampaikan itu? Ini yang kemudian ditangkap oleh publik sepertinya pemerintah itu ekstrimnya apa yang disampaikan oleh Bu Menlu itu kemudian belum terrealisasi begitulah kira-kira. Nah, tapi apapun itu ada persoalan yang saya kira perlu dilihat. Kalau tadi Buya Aziz dan Kiai Maman misalnya menyampaikan untuk tahun 2022 mungkin kita akan dibuka begitu ya. Tetapi perlu diingat ada kurang lebih 60.000 jamaah umroh yang sudah membayar Pak. Ini masalahnya sebetulnya. Yang pada tahun sebelum Covid ini belum diberangkatkan sampai sekarang. Dan kemudian kalau misalnya kita pakai pendekatan hukum misalnya, apakah ini karena yang punya Ka'bah dalam arti yang menjadi tuan rumah itu kan Arab Saudi yang punya otoritas. Katakanlah ini dianggap force majeure karena di sana belum membuka. Tetapi bagaimana dengan uang jamaah yang sudah setor? Apakah ada kebijakan dari Kementerian Agama misalnya, seperti halnya pada kebijakan penundaan haji kan? Misalnya boleh menarik uangnya. Nah tapi akan menjadi persoalan ketika kemudian jamaah umroh kemudian menarik uangnya yang sudah disetorkan kepada travel-travel itu. Intinya hari ini yang paling kusut, yang paling dikomplain oleh oleh jamaah adalah travel Pak. Yang kemudian ditagih kapan umroh, kan sudah lunas. Dan travel pun kan tidak berani juga, ya udah silakan ambil aja uangnya. Kalau ras bagaimana rame-rame narik uangnya. Sedangkan
apa yang disampaikan oleh asosiasi travel itu, uang yang dari jamaah itu kan tidak dikelola sendirian oleh travel itu, tapi sudah ada yang didepositkan beli seat penerbangan, ada yang sudah didistribusikan untuk booking hotel misalnya, untuk city tour dan lain-lain. Nah ini yang kemudian memang persoalan umroh ini menimbulkan persoalan yang saya kira perlu segera dijawab oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Bagaimana ini kemudian, makanya ketika rombongan Gusmen pergi ke Tanah Suci untuk dengan misi untuk melakukan lobby umroh, ini saya kira sangat ditunggu kabarnya oleh masyarakat Muslim Indonesia. Belum lagi kalau tadi misalnya disampaikan bahwa bagaimana dengan umroh 2022? Kalau kondisinya seperti sekarang, masih dalam arti masih ada COVID, biayanya pasti naik. Dulu Kementerian Agama itu pasca terjadinya tragedi penipuan besar-besaran beberapa oknum travel umroh, itu kan memberikan kebijakan ada biaya referensi namanya. Waktu itu masih 20 juta. Sekarang kemudian karena ada COVID, awal-awal kan buka tutup tutup buka. Hanya kemudian kebijakan 20 juta itu direvisi menjadi 26 juta. Harga referensi. Nah, berarti dengan harga 26 juta saja sudah melewati biaya awal atau biaya untuk membeli nomor porsi, membayar nomor porsi haji. Maka saya sering bilang bahwa adanya COVID itu, adanya peristiwa seperti sekarang ini adalah akan mengakibatkan satu hal apa? Selamat tinggal umroh murah. Sudah tidak ada lagi Pak umroh murah hari ini. Terlebih dengan misalnya penerbangan naik, kemudian protokol COVID juga akan mempengaruhi sejauh mana akan mempengaruhi harga. Dengan misalnya pesawat yang biasa diisi misalnya 300 seat, kemudian harus jaga jarak dan segala macam itu akan ujung-ujungnya semuanya akan ditanggung oleh jamaah. Ini yang kemudian menjadi maka teman-teman sekalian kalau ada orang memberikan hadiah umroh itu mulai hati-hati karena tidak murah sekarang. Karena di atas sudah 26 juta itu baru kemarin. Kalau yang seperti sekarang kondisinya saya kira akan lainnya, saya kira dalam kondisi seperti sekarang juga meskipun nanti Gusmen misalnya mendapatkan kabar baik, Menteri Agama mendapatkan kabar baik dari sana, tidak otomatis kemudian berangkat umroh karena regulasi umroh ini kan belum dirubah. Awal-awal dulu itu ada namanya itu kebijakan, saya lupa PMA, keputusan Menteri Agama KMA nomor berapa itu tahun 2020 terkait dengan penyelenggaraan protokol penyelenggaraan ibadah umroh. Yang ini juga akan tergantung. Kemarin diskusi di di staf khusus Wapres itu semua akan mengarah dan berpatokan pada kebijakan daripada Satgas COVID-19. Kebijakannya Menteri Agama akan tergantung kepada kebijakannya Menteri Perhubungan juga bagaimana protokol kesehatan untuk jamaah umroh. Kemudian kebijakannya Kementerian Agama juga akan tergantung pada kebijakan Kementerian Kesehatan. Bagaimana soal vaksin dan lain-lain. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Maman misalnya kebijakan booster kita itu kan baru tahun depan kayaknya untuk umum. Itu pun rencananya bulan Maret kalau tidak salah ya 2022. Nah ini menandakan bahwa peluang untuk ada penyelenggaraan ibadah umroh di tahun 2021 biasanya akan ada paket akhir tahun Pak. Travel itu bisa salah satu paket favorit travel itu biasanya selain Ramadan itu adalah akhir tahun baruan di Tanah Suci biasanya seperti itu. Nah ini akan sangat sangat ditunggu dan kemudian saya kira saya menduga sangat tipis sekali kemudian dengan melihat perkembangan sampai hari ini belum ada perkembangan yang signifikan begitu ya. Saya agak pesimis akan ada umroh di akhir 2021 ini. Saya akan lompat dulu mumpung ini di depan wakil-wakil rakyat yang terhormat. Saya punya catatan terkait dengan haji Kang Maman, Buya. Yang pertama yang paling krusial ada soal subsidi dana haji. Jadi dengan adanya COVID seperti sekarang ini, kalau dulu saya menulis di artikel di salah satu media online, bom waktu dana haji. Selain dana haji, bom waktunya ada dua. Tadi sebetulnya Buya sudah menyampaikan sekilas, yaitu adalah waiting list, daftar tunggu haji. Yang sekarang di Bantaeng itu antriannya sudah 40 tahun. Hari ini daftar 40 musim ke depan baru berangkat. Kalau di Tangsel atau
sekitarnya itu kira-kira 17 tahun, kurang lebih. Sekarang haji khusus juga antri Pak, yang bayarnya kurang lebih ya 12.000 sampai dengan 15.000 dolar. Sekarang kalau dulu hari ini daftar, musim ini juga haji khusus atau dulu haji plus itu bisa berangkat. Nah kalau sekarang tidak bisa, antri. Nah yang pertama soal dana haji, ada ketidakadilan yang diberikan oleh mohon maaf nih, karena BPIH itu kan dibahas oleh pemerintah, Kementerian Agama dan DPR. Ada satu ketidakadilan yang diderita oleh jamaah haji tunggu Pak. Jadi kalau saya mau daftar haji itu kan harus bayar 25 juta, dapatlah nomor antrian, nomor porsi Pak. Nah sekarang uang itu kan dulu dikelola oleh Menteri Agama, sekarang sejak 2017 Undang-Undang 34 tahun 2014 ada BPKH yang resmi beroperasi kira-kira September 2017. Masalahnya begini, setelah dikelola kemudian dana haji ini kemudian yang dikembalikan kepada jamaah, kan ini kan akadnya wakalah, dititipkan ke BPKH, 25 juta. Dan kemudian ada yang berangkatnya 20 tahun mendatang, ada yang 40 mendatang. Nah ternyata hasil kelolaan daripada jamaah haji tunggu ini, ternyata disubsidikan tidak kembali 100% kepada pengelolaannya, bukan uang pokoknya. Tidak dikembalikan kepada jamaah haji tunggu, akan tetapi lebih banyaknya itu disubsidikan kepada jamaah haji yang berangkat. Satu contoh misalnya saya masih ingat Buya, kita terakhir menyelenggarakan ibadah haji itu kan 2019 dengan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu kalau nggak salah itu 35 juta ya kan. Ada yang 37, ada yang 38, ada yang 39. Nah bagi yang sudah sudah membayar 35 juta, sudah membayar 25 juta, karena pemerintah dengan DPR menetapkannya itu 35, berarti nambah 10 juta kan. Padahal real cost-nya, dan ini diakui oleh BPKH, real cost per jamaah itu kan 70 sampai dengan 71, karena ada indirect cost gitu ya. Nah dana kurangnya dari mana? Kurangnya tidak dibebankan kepada jamaah haji, tapi diambil dari hasil kelolaan uang jamaah haji tunggu. Berarti subsidinya 35%. Saya menyadari misalnya secara politis tahun 2019 untuk menaikkan dana haji memang sangat tidak mungkin, karena itu waktunya sangat politis sekali. Kalau dinaikkan juga akan menjadi persoalan tersendiri gitu ya. Nah maka perlu ada moderasi, perlu ada sentuhan-sentuhan ke depan ini di DPR dan Kemenang saya kira. Bagaimana kemudian hak-hak jamaah haji tunggu itu juga dikembalikan. Karena kalau misalnya teman-teman yang sudah mendaftar haji itu ada nomor porsi, dan nomor porsi itu bisa untuk mengakses virtual account. Kita bisa cek penambahan uangnya itu berapa. Dan mirisnya per tahun bagi jamaah haji reguler itu berapa kembalinya itu. Per tahun itu cuman dikasih bonus 60.000 Kang Malan. Bisa dicek itu. Padahal kita sudah membayar 25 juta. Asumsinya itu bukan per bulan Pak ya, per tahun. Boleh dicek yang punya virtual, yang punya nomor porsi haji silakan dicek. Lebih miris lagi bagi yang jamaah haji khusus yang sudah membayar di awal itu 4.000 dolar. Berapa dapatnya? Saya cek tanya-tanya ke mereka yang sudah mendaftar, cuman 11 dolar, bukan 11.000. 11 dolar per tahun. Nah ini bagaimana? Maksud saya, inilah yang kemudian kalau kemudian subsidi, kalau dulu bahasanya Kementerian Agama itu bukan subsidi tapi optimalisasi, padahal subsidi juga. Ini tidak boleh dibiarkan lama-lama. Kalau dibiarkan lama-lama dengan misalnya ada penundaan haji 2 tahun berturut-turut seperti ini, dan mungkin ya mudah-mudahan tahun besok sih tidak ya, tetap ada haji lah gitu ya. Itu kemudian akan menjadi bom waktu terhadap pengelolaan keuangan dana haji, dan akan merugikan dan berpotensi akan merugikan jamaah haji tunggu. Saya kira saya mengusulkan hari ini kepada Kang Maman dan Buya Aziz, saya kira bagaimana kemudian dana haji ini, tapi memang juga dilema juga kalau misalnya Kang Maman menaikkan, teriak juga jamaah. Akan kemudian menjadi persoalan yang biasanya. Nah maka saya kira pemerintah dan bapak-bapak yang terhormat di DPR, saya kira perlu merevisi, tidak lagi kemudian
mendorong supaya ada pernyataan bahwa misalnya dana haji kita itu dana haji yang paling murah se-Asia atau dan lain-lain. Itu sudah tidak relevan lagi karena situasinya seperti itu. Begitu kira-kira. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan dari Pak Yani Aziz. Terima kasih, moderator. Kami Komisi 8, yang salah satu mitra kadernya adalah BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, setiap bulan, setiap waktu-waktu tertentu dan setiap waktu-waktu yang kita inginkan, selalu kita berdiskusi dengan BPKH. Selalu kita awasi keuangannya, kemana saja uang tersebut diperuntukkan, dan apa saja nilai-nilai manfaatnya. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Mustolih tadi, bahwa keuangan BPKH ini harus kita cermati secara baik. Dan saya sampaikan kepada kawan-kawan, pada waktu panja haji tahun 2020 dan di 2021, kebetulan saya dan Buya Maman juga sebagai anggota panjanya, real cost hasil rapat-rapat kita dengan penerbangan, dengan catering, dengan apa, kita bandingkan tahun bertahun, bahkan di tahun 2021 itu agak murah dibandingkan di tahun 2020. Terutamanya adalah penerbangan. Penerbangan itu sendiri murah 2 juta kurang lebih ya, dibandingkan di tahun 2020, di tahun 2021. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Mustolih bahwa biaya haji titik sentral Jakarta ketika itu di tahun 2021 adalah sebesar 35 juta. Sedangkan hitungan realnya kurang lebih sekitar 70-an juta. Dan sisanya itu disubsidi oleh BPKH dari nilai manfaat BPKH. Nilai manfaat uang kelolaan calon jamaah haji yang dilakukan oleh BPKH diperuntukkan bukan hanya untuk mensubsidi kekurangan daripada jumlah biaya calon jamaah haji, tetapi juga sebagian lagi dikembalikan kepada umat muslim. Dikembalikan lagi kepada umat dalam bentuk apa? BPKH membangun masjid-masjid, membantu masjid-masjid. Ya, seperti kemarin ini banyak artinya nilai manfaat itu yang tidak terpakai. BPKH bekerja sama dengan anggota DPR, ya, menyalurkan uang nilai manfaat itu kepada umat muslim kembali. Ada yang bersifat, ada yang ambulan, ada yang untuk pembangunan musola, pembangunan pesantren, pembangunan masjid-masjid dan lain-lain. Ini informasi saya sampaikan kepada kawan-kawan, ya. Jadi BPKH itu menyalurkan nilai manfaat itu bukan saja kepada mensubsidi untuk kekurangan biaya haji, tetapi juga dikembalikan lagi kepada umat. Yang kedua, bahwa tentang belum diberangkatkannya sekarang ini umroh, saya pikir hari ini kita diskusinya mengenai haji itu, gitu kan ya. Tetapi kita juga membahas tentang umroh. Komisi 8 setiap kesempatan yang ada, baik di dalam kunspik kami maupun kita selalu sampaikan ke Kementerian Agama supaya mengawasi dan artinya terhadap travel-travel yang menampung jemaah umroh itu. Memang apa yang disampaikan Pak Mustolih tadi itu adalah ini juga kekhawatiran kami. Ya, kalau uang sudah di tangan itu kan susah untuk ininya gitu. Apalagi betul itu uang itu sebagian sudah diserahkan kepada hotel,
hotel yang di Makkah itu pun sudah ada yang bangkrut juga. Sudah diserahkan ke uang muka transport di Makkah gitu. Ini menjadi pertanyaan. Dan ini menjadi suatu permasalahan nanti ini. Menjadi permasalahan. Betul itu apa yang disampaikan Pak Mustoli gitu. Tetapi kami di DPR, kami tidak bisa langsung kepada travel. Dan memang kami di Komisi 8 beberapa kali mengundang persatuan-persatuan atau serikat-serikat daripada travel umroh itu, mempertanyakan bagaimana cara pengelolaan daripada uang yang para calon jemaah umroh. Ini kita sampaikan secara kontinu, sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, setiap masa sidang kami ngundang itu, kami ingin tahu sampai sejauh. Tapi alhamdulillah ya namanya mereka adalah pimpinan-pimpinan persatuan travel umroh itu yang datang mengatakan ya sejauh ini ya oke saja. Dan mereka juga terhadap associate-nya juga melakukan hal yang sama, melakukan pengawasan. Ya ini yang bisa kita lakukan, yang kita lakukan sekarang adalah doa. Mudah-mudahan uang calon jemaah itu tidak artinya tidak hilang. Tapi saya himbau lah sekaitan dengan tadinya kan sudah ada izin untuk umroh ke Arab Saudi. Artinya warga Indonesia sudah diperbolehkan untuk umroh. Tapi karena kesalahan ya dari kita ya seperti yang disampaikan oleh Buya tadi, bahwa orang Indonesia ini kan banyak akal-akalannya gitu. Ya, yang penting sertifikat negatif itu ada, apakah negatif itu benar-benar negatif atau negatif-negatifan. Inilah yang membuat pada saat diperiksa di Indonesia pada waktu berangkatan 100% negatif. Ketika dilakukan pada waktu pendaratan dilakukan pemeriksaan ternyata 60%, 50%-nya menjadi ini. Saya berharap kita jujur lah dalam konteks ini demi kebaikan kita semua. Jangan diakal-akalin itu swab, jangan diakal-akalin itu PCR gitu kan. Kalau memang ya negatif ya kita harus jujur, kita nggak usah berangkat gitu. Supaya ini untuk kepentingan kita semua. Terima kasih sebagai tambahan. Oke, terima kasih. Teman-teman wartawan sekalian, jadi pertama umroh sudah dibuka, kemudian Komisi 8 akan membentuk panja BPIH, dan ketiga dengan kerumitan yang persyaratan yang rumit dan kemungkinan biaya juga akan bertambah. Tapi di Indonesia ini kadang-kadang di tengah kerumitan, di tengah kemahalan masih juga ada banyak yang melakukan secara ilegal, misalnya banyak travel ilegal karena ada uang, jadi semua bisa selesai dan mereka lah yang bisa berangkat. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Mungkin teman-teman ada dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin 1, 2, 3. Ya, ini juga sama Pak. Bang John Octaveri. Jangan. Ya. Silakan Bang John dulu, selanjutnya Bang Erwin, Pak Jamida. Oke, yang pertama. Baik, terima kasih atas 3 narasumber. Ini aktual sekali diskusinya. Saya ingin menyampaikan 3 hal, mungkin juga semacam persoalan yang kita hadapi ya, selain nanti ada pertanyaan. Yang pertama, saya kembali mengingatkan banyak persoalan muncul di Indonesia itu masalah komunikasi. COVID itu persoalannya banyak di komunikasi. Masalah haji, Ibu Menteri juga udah ngomong, padahal itu kan offset. Menurut saya itu tolong untuk konteks ini bagaimana anggota Dewan juga menekan pemerintah supaya dalam berkomunikasi ini hati-hati. Karena jemaah haji kita rata-rata pendidikannya kan kita tahu sendiri. Kalau tidak dengan komunikasi yang benar, sering terjadi simpang siur. Ini menjadi masalah sendiri, apalagi kita ke COVID ini, imunnya bisa turun nanti karena ada harapan-harapan palsu gitu loh. Nah, apa tekanan DPR kepada pemerintah untuk memastikan cukup 1 pintu informasi soal haji umroh ini, karena ini selalu bermasalah. Itu maksud saya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena komponen transportasi ke haji itu bisa 70%. Sekarang
Apakah kita akan paksakan dengan kuota demikian sejumlah 200.000 lebih itu? Maksudnya apa nggak ada solusi misalnya separuh dulu? Karena Garuda diambang kebangkrutan. Sementara yang terikat kontrak kita tuh Garuda dan Saudia. Saudia itu Saudi Airlines. Dan itu hanya kontrak dari dulu. Dari Surabaya atau dari Jakarta atau dari manapun. Dua inilah yang utama. Dan kita tidak menggunakan connecting flight. Jadi artinya kita sangat bergantung di dua maskapai ini. Nah sementara kondisi Garuda begini, sementara juga jumlah penumpang juga harus melalui social distancing. Nah tentu ada kajian-kajian. Kembali lagi ke masalah kepastian jamaah dengan komunikasi yang baik. Jangan nanti simpang siur lagi, isunya berkembang kemana-mana. Itu satu. Yang kedua perlu juga diwaspadai. Ini kan sekarang ini kita agak tensinya panas ini, soal politik, soal sara, soal agama. Maksud saya kalau kita masih dibebani dengan hal-hal yang demikian, sementara haji akan berlangsung, sementara kita tahu sendiri juga di agama kan ya dari unsur partai politik juga gitu loh. Saya khawatir saja kalau kita terlalu banyak mengirim jemaah haji, persoalannya akan makin banyak. Ada nggak kemungkinan kita mengurangi, tetapi dengan sangat haji yang sehat, haji yang benar-benar bisa memberi kebaikan, sehingga kita benar-benar dipercaya oleh Arab Saudi. Jadi tidak usah kita paksakan dengan kuota yang banyak begitu, kita aja minta mundur sekalian, tetapi benar-benar orang terpilih. Karena ini adalah contoh pertama setelah COVID. Kalau kita gagal, gagal kita selamanya. Sementara kalau kita berhasil, mungkin untuk umrah dan lainnya kita akan dapat dipercaya. Tiga itu hal aja yang ingin saya pertanyakan. Makasih Pak. Oke, terima kasih kepada Bung John. Ada yang lain? Silakan Bung Asep. Asep dari Assalamualaikum, saya dari Lampu Hijau, Asep Subagio, mau menanyakan simpel aja, ini kan yang berkaitan dengan tadi juga sih, mungkin secara umur, secara usia, adakah nanti untuk pembatasan usia atau umur? Mengingat jamaah haji kita 60% itu berada usia di atas 50 tahun, karena berkaitan dengan nanti usia rentan atau apa yang bakal terkena COVID. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Bung Randy nih dari Rakyat Mereka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy dari Rakyat Merdeka. Ada dua poin yang saya ingin tanyakan terkait soal haji dan umroh ini, tapi yang lebih fokuskan terkait soal PCR tadi yang Pak ini. Kenapa DPR tidak menekankan, karena kan banyak permainan di dalam PCR ini. Kenapa tidak menekankan kepada pemerintah atau pengelola untuk satu pintu misalnya? Oke, yang melakukan PCR dalam hal haji dan umroh harus dari Kementerian Kesehatan atau apa misalnya, atau di daerahnya atau dinas kesehatan. Itu yang pertama. Kenapa itu tidak dilakukan? Yang kedua itu terkait soal karantina, Pak. Kemarin pemerintah Arab Saudi itu memberlakukan karantina selama 5 hari. Yang kita tahu misalnya, kita karantina di Indonesia aja di hotel itu menghabiskan biaya itu hampir 7,5 juta, bahkan sampai 15 juta untuk PCR mandiri ya. Misalnya orang dari luar negeri terus ke Indonesia, dia harus karantina dulu di hotel, itu menghabiskan uang segitu misalnya di Indonesia. Bagaimana dengan kalau misalnya karantina di Arab Saudi yang dia lebih tinggi nilainya? Ini kan akan membebani dari jamaah haji dan umroh itu sendiri. Yang kita tahu kan jamaah haji dan umroh itu kan bukan semuanya orang kaya, bukan semuanya orang yang punya banyak duit misalnya gitu. Nah bisa nggak DPR itu menekan dengan booster kan vaksin 3 kali, tapi tidak ada karantina lagi misalnya gitu. Sekian, terima kasih. Masih ada? Cukup 3 penanya soal jubir dan kuota haji dari Bung John tadi, kemudian usia yang prioritas, kemudian permainan PCR yang terakhir ini, karantina, dan itu sekaligus otomatis akan membebani biaya yang cukup mahal. Belum lagi nanti ada, karena ada uang, ada travel ilegal yang bisa dengan mudah terbang ke Arab Saudi. Untuk yang pertama, mungkin dipersilakan kepada Pak John Kennedy Aziz. Enggak. Untuk menjawab. Terima kasih kawan-kawan. Ini pertanyaannya luar biasa. Om John ini dari dulu kritis benar orang gitu kan dia. Makasih Om John. Memang
saya sependapat ya, permasalahan yang selama ini muncul karena miskomunikasi gitu ya. Jadi itulah kelebihan orang Indonesia, semuanya pakar. Ya, semuanya serba tahu gitu kan ya, sehingga memberikan komentar-komentar yang ditanyakan walaupun kurang menguasai, kurang tahu, yang penting saya berkomentar gitu kan ya. Saya sependapat apalagi sekarang ini DPR berkomentar, pakar berkomentar, pemerintah berkomentar, semuanya kadang-kadang komentar itu tidak seiring dan sejalan gitu kan ya. Saya sependapat kalau seumpamanya dilakukan satu pintu di DPR, satu pintu di pemerintah. Jadi setidak-tidaknya 2 pintu, tetapi sinkron. Ya, saya ini. Terus pendapat Om John mengenai dibatasi, ini agak kontraproduksi ini gitu kan ya. Luar biasa berani Om John menyampaikan gini. Kami hasil kunjungan kami ke daerah-daerah selalu berteriak bagaimana kuota haji itu semakin kalau bisa ditambah. Sekarang kita punya kuota haji kurang lebih sekitar 220 ribuan lah kurang lebih. Bagaimana isu bisa bertambah, tetapi kalau Pak John menyampaikan yang penting kualitasnya, supaya nanti di kemudian hari Arab Saudi percaya sama kita, dengan kualitas naik, automatically barangkali kuotanya akan menjadi bertambah gitu loh. Masalah daftar antri jamaah haji Indonesia memang sudah harus menjadi, bukan sudah harus, dan ini menjadi perhatian kami semua, baik di DPR maupun pemerintah. Banyak solusi yang banyak rencana-rencana yang kita berikan masukan kepada pemerintah supaya masalah kuota haji ini, daftar antri haji ini semakin lama semakin berkurang. Tadi sebelum masuk ke sini di ruangan transit, saya sama Buya juga sama Adinda Mustoli menyampaikan bahwa ada suatu gagasan dari kami untuk pelaksanaan haji itu sistem zone. Ya, sistem zone. Misalnya zone Asia. Zone Asia misalnya prioritaskan untuk Asia, berangkat haji ini Asia. Jadi sudah sedikit barangkali sudah habis, baru dibuka ke benua lain. Ini salah satu barangkali pemecahan. Tadi disampaikan mengenai masalah umur, dan ini sudah waktu Menteri Agama Pak Lukman, ini kita bahas ya Bu ya. Jadi kita prioritaskan misalnya kita sisir misalnya dari 70 ke atas berapa orang. Nanti dari 55, 60 sampai 70 berapa orang. Nah kemudian, tapi permasalahannya tidak semudah itu. Orang-orang tua itu kalau tidak didampingi sama anak-anak muda kan juga nggak bisa. Nggak mungkin orang tua saja bisa berangkat gitu kan ya. Pasti didampingi sama yang muda. Nah, ini menjadi jadi pembahasan kita juga. Tetapi yang jelas Om John, kalau seumpamanya dikurangi, automatically itu akan menambah daftar antrian. Saya setuju kalau kualitasnya, tetapi kualitas itu mungkin bisa, dan selama ini alhamdulillah sebenarnya jemaah haji Indonesia itu jemaah haji yang paling baik di mata pemerintahan Arab Saudi. Jemaah haji yang paling baik, yang paling bisa diatur, artinya nggak kasar, enjih gitu kan, sangat menerima gitu. Selama ini kita tidak ada menerima keluhan dari pemerintah Arab Saudi tentang bagaimana jamaah haji di Makkah itu. Tidak ada. Kita tidak menerima itu. Cuman yang permasalahan kemarin ini ketika pandemi sehingga ditutupnya umroh itu gara-gara PCR itu nggak benar. Itu yang menyebabkan hilangnya kepercayaan pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia. Saya kemarin kebetulan, mohon maaf saya sampaikan, saya dalam suatu kunjungan itu di Dubai itu sudah pakai umroh aja orang semua. Berarti dengan demikian jemaah haji dari yang transit di Dubai itu sudah banyak.
aduh Indonesia kapan bisa berangkat? Betul kata di Pak Mustolih tadi gitu. Jadi sudah banyak kita melihat orang-orang Muslim, kaum Muslim saudara-saudara Muslim kita yang pakai ihram, yang berangkat ke umroh, berangkat ke tanah suci. Gitu. Alhamdulillah itu sudah terlaksana. Dan saya berharap artinya calon jemaah umroh Indonesia juga bisa umroh secepatnya gitu. Jadi mengenai kalau pengurangan kuota kayaknya kasihan nanti calon jemaah hajinya Pak John ya. Kita berharap justru kuotanya ini ditambah, tapi kuota ditambah juga nggak mungkin karena apa? Disesuaikan dengan kemampuan dari pemerintah Arab Saudi untuk menerima calon jemaah haji itu. Kemampuan yang terutamanya adalah di Padang Arafah gitu kan ya. Dari Pak Asep secara umur tadi saya sudah sampaikan, ya dari Pak Randy PCR juga ditekankan satu pintu. Jadi karena negara kita ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke gitu kan ya, memang kadang-kadang di daerah-daerah tertentu artinya tidak ada kalau misalnya PCR di satu pintu kan gitu, itu nanti juga ada protes juga dari perusahaan-perusahaan, nanti dilaporkan PKPU lah segala macam gitu kan ya, ini kok monopoli. Memang serba susah di kita ini semua gitu kan ya. Nah, kita tetapi itu di bawah artinya pengawasan kita lah mengenai PCR ini, supaya artinya, tetapi yang paling penting terhadap PCR ini, apapun perusahaannya silahkan, tapi asli gitu, benar-benar di PCR. Dan harganya ini yang kita samakan. Misalnya sekarang PCR rata-rata antara 250.000, 200 sampai 300.000 kan? 275 ya katakanlah range-nya 200 sampai 300.000. Harganya sama dan asli dan bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat dan secara hukum gitu. Jangan PCR palsu nanti keluar gitu kan ya. Jadi jadi bermasalah lagi gitu. Terus mengenai karantina, memang karantina ini automatically menjadi beban daripada calon jemaah haji maupun calon jemaah umroh. Sebab itu akan menambah durasi mereka di tanah suci. Dengan adanya karantina ini akan menambah durasi mereka. Katakanlah bahwa karantinanya 3 hari setelah kedatangan di Arab Saudi, dan ditambah lagi karantina juga di Indonesia setelah kepulangan mereka di Arab Saudi, ini harus menjadi beban calon jemaah ini otomatis. Saya pikir dari saya demikian, mungkin ditambahkan oleh Buya, Maman, dan Alina Mustolih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kiai Maman, ya, ada beberapa pertanyaan. Iya, terima kasih. Saya mau menanggapi dulu Mas Mustolih, bahwa Komisi 8 berusaha untuk merevisi Undang-Undang Haji, terutama berkaitan dengan umroh. Selama ini umroh itu ada di tangan swasta, dan itu membahayakan bila tidak dilindungi oleh undang-undang, misalnya soal asuransi. Begitu pula soal perizinan. Saya katakan bahwa perizinan travel umroh itu kan melalui juga dia sebagai travel ke pariwisata dulu, setelah itu ketika dia mengumumkan budget, dia ke OJK. Makanya ketika first travel itu bermasalah, dan banyak sekali travel bermasalah, yang menjadi fokus Komisi 8 ketika itu kita kerjasama dengan Barreskrim adalah bagaimana uang jamaah ini bisa aman dan hak mereka untuk berangkat umroh itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, BPKH itu ketika kita bikin bahwa Pak lewat undang-undang itu, tadinya adalah supaya orang yang hari ini punya kursi dengan 25 juta, lalu pada jangka tertentu dia sudah tidak perlu lagi bayar, atau bahkan dia dapat kelebihan. Misalnya orang yang berangkat di Bantaeng sana 43 tahun, maka yang bayar 25 itu sudah tidak perlu pelunasan dan bahkan mendapatkan kelebihan dari biaya. Nah, itu yang didesakkan oleh Komisi 8 agar jamaah haji yang tidak berangkat di 2021 dan 2022, satu, dia diprioritaskan. Yang kedua, dana manfaat yang biasanya tidak langsung masuk itu langsung masuk ke rekening mereka 2020, 2021. Nah, itu kita sudah membuat skema agar
jamaah haji itu kan dia yang mempunyai istita'ah fil mal, punya kemampuan dalam membayar biaya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, dengan pola sekarang itu kan sebenarnya tidak istita'ah. Kenapa? Karena biaya ibadah haji yang 71 jutaan itu ternyata hanya dibayar sekitar 30 jutaan. Yang sisanya adalah dari dana manfaat BPKA dan juga dari APBN. Ini makanya jangan heran kalau ada orang yang naik haji tapi dia tidak mabrur. Semenjak pulang dari haji dia tidak pernah lagi ke masjid. Ditanya kenapa nggak ke masjid? Karena saya sudah berkali-kali sholat di Masjidil Haram yang satu rakaatnya udah 100.000 pahalanya. Jadi nggak usah sholat lagi. Itu jawabannya. Oke, selanjutnya Mas John, kita setuju komunikasi publik dari rejim Jokowi ini jeleknya minta ampun. Jangankan untuk kementerian, kan untuk istana aja. Kita ingat ketika Fazlur Rahman sebelum dia dibuang jadi duta besar di Kazakhstan, itu dia nulis di Twitter, tiba-tiba itu disanggah bahwa dia tidak mengatakan istana. Yang dalam apa yang istana itu kan hanya 3, Muldoko, Pratikno, sama Pram. Bayangkan aja Pak, setelah itu presiden nunggu, kok nggak ada yang ngomong, ada persoalan perlik, dan itu ternyata nyambung kemana-mana, ke kementerian-kementerian. Akhirnya lucu kan, muncullah soal umroh keluar dari Menlu. Nanti bisa-bisa urusan-urusan tentang metaverse-nya Mark Zuckerberg Facebook itu dikomentarinya sama Departemen Hilal Direktur Hilalnya Kementerian Agama. Nah, itu memang kritik kita yang keras loh Pak. Kritik kita kepada pemerintahan Jokowi itu kan 3. Validasi data yang tidak pernah selesai, komunikasi publik yang pernah tidak beres, dan koordinasi antara lembaga dan kementerian. Itu saya boleh di tracking online-nya Pak. Dan saya kemukakan langsung kepada Presiden. Saya sebagai mantan direktur relawan tim kampanye nasional punya kesempatan berkali-kali ketemu Presiden dan saya katakan itu. Seperti itu. Nah, kalau tadi Pak Buya John F. Kennedy bilang bahwa DPR pun harus satu pintu, kalau DPR nggak boleh satu pintu. DPR itu harus ngomong semua Pak. Namanya parlemen. Yang penting itu dia harus menjadi voice untuk demokrasi, bukan noise, bukan kegaduhan. Nah, voice ini hanya didapatkan oleh literasi, harus didapatkan oleh kemampuan dia memahami persoalan dan lain sebagainya. Nah, kuota haji dikurangi, kata kunci saya adalah berapapun sekarang yang kita sanggup untuk berangkat umroh atau haji, berangkat aja. Karena ini menjadi semacam eksperimentasi kita melaksanakan umroh dan haji di musim pandemi. Karena kita nggak tahu apakah pandemi ini nanti berakhir atau malah muncul lonjakan baru. Di Eropa naik sekarang dan sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya kita lakukan, tapi saya setuju, intinya adalah kita harus meningkatkan kualitas. Dan ini bukan persoalan umroh dan haji, Indonesia itu ditolak di negara-negara luar dengan standar tinggi, misalnya ikan. Bagaimana mungkin Bapak, tiba-tiba ikan-ikan kita tidak masuk ke luar negeri itu, salah satunya karena tingkat kualitas yang tidak sesuai standar orang lain. Udah gitu sekarang badan karantina ikannya mau dibubarin oleh Menteri Trenggononya, kan lucu Pak. Justru seharusnya ikuti Cina. Cina itu satu badan itu berisi semua komponen yang membuat semua produk dia bisa diterima di seluruh dunia. Kayak gitu. Nah makanya apalagi haji, ini kan bukan soal ikan, soal orang. Oh. Nah lalu Pak Asep, sekarang Arab Saudi sudah mengeluarkan data nih, yang umroh boleh umur 18 tahun sampai 50 tahun. Bayangkan. Jadi orang mulai teriak-teriak nih, bagaimana kita yang sudah tua? Mereka bilang, kami yang sudah 70, 80, nggak apa-apa, yang penting bisa berangkat, mati di sana. Saya bilang, mohon maaf Pak, kenapa mati di sana? Ya iya, supaya kita mati di tanah suci itu masuk surga. Tenang, Abu Jahal, Abu Lahab masuk neraka, matinya di Mekah juga. Nah artinya Bapak, mereka diberi tugas juga bahwa istitoah dalam haji itu ada istitoah fil jismi, fil siha. Dia harus betul-betul sehat, jangan merepotkan. Dan itu akan juga berkaitan dengan regulasi penerbangan. Di penerbangan itu tidak boleh lebih dari 25 orang. Orang yang dipersiapkan kursi rodanya, orang yang bisa pendampingannya, orang yang dipersiapkan emergensinya. Jadi nggak bisa juga misalnya, oke lah, yang penting satu kapal 70%, bahaya. Nggak bisa. Walaupun kita orang yang di Komisi 8 kita berusaha tuh agar yang risti diprioritaskan, yang usianya tua diprioritaskan, tapi kita berbenturan dengan banyak regulasi penerbangan, termasuk juga
kalau hari ini ada karantina, coba di Arab Saudi itu undang-undang karantinanya ngeri-ngeri sedap kok Pak. Arab Saudi itu nggak diperiksa dulu dia bernapas atau tidak. Waktu terjadi sebuah insiden ketika itu Mabes Polri, saya ada di sana. Jadi asal buruk-buruk aja dulu ke kontainer itu. Soal mati nanti kalau sudah nggak ada bernapas baru disebut mati. Jadi tidak ada standar DVA internasional. Baru sekarang aja MBS bahwa dia mau menerima perubahan transformasi termasuk standar pariwisata internasional. Kita berharap Arab Saudi lebih baik dalam melayani tamu-tamu Allah ini. Nah yang terakhir Pak Randy, PKB dari awal bilang jangan ada VCR. Wah, Pak. Jadi kita agak teriak, bayangin aja, saya pernah seminggu 3 kali ke Solo, ke Jogja, ke Bali. Masa PCR terus Pak? Udah pesek begini tambah pesek Pak Musdoli. Udah gitu, ketika akhirnya Presiden menurunkan harganya, baru kita ribut. Ada orang yang bermain-main soal PCR. Tapi soal PCR ini menjadi hal yang lucu Pak. Kenapa? Seharusnya prioritas negara ini, pemerintah ini adalah percepatan vaksin. Coba bayangkan Pak, di dapil saya aja, Kabupaten Majalengka, baru 45%. Tanya yang lain. Oh Pak, padahal udah demokratisasi kita hampir mundur kemarin ketika vaksin. Kenapa? Karena kita tidak dipercaya sipil, yang masuk adalah TNI, yang masuk adalah Polri. Kan aneh sebenarnya kalau dari proses itu. Nah tetapi pemerintah hari ini, di sebagian orang justru arahnya yang ini nih, PCR dan sebagainya, tidak kepada percepatan vaksin. Tidak mungkin kita bisa kendala atau kita mengantisipasi ini kecuali percepatan vaksin kata kuncinya. Nah lalu soal karantina, kita sudah minta karantina di sini jangan terlalu lama, lalu di Arab Saudi pun minta nggak usah terlalu lama, Pak. Lalu kita pun Menteri Kesehatan seharusnya bisa masuk kepada sistem kesehatan di Arab Saudi. Karena jujur hari ini ketika mereka dulu kita kritik sampai kita bikin rumah sakit haji khusus dari Kementerian Kesehatan, mereka hari ini perbaikin diri itu Pak. Standar kesehatan mereka sekarang lumayan, high standard seperti itu. Tapi ini menjadi ancaman juga bagi orang Indonesia yang hanya pakai kerokan dan sebagainya. Jangan-jangan kerokan nanti Mas Unip disangka sihir. Masuk angin dikerok keluar merah gitu kan. Karena dulu zaman pertama kali Arab Saudi kita bawa kerupuk aja disangka sihir Pak. Karena kecil tiba-tiba digoreng, tiba-tiba mengembang. Oh, ya Allah, ada sihir. Nah jadi kata kuncinya adalah tadi sinkronisasi. Jadi di samping komunikasi dengan pemerintah sana secara intens, apa sih yang diinginkan mereka? Yang kedua ada sinkronisasi dan mau tidak mau peningkatan kualitas pelayanan haji kita itu harus betul-betul harus menjadi standar tertinggi. Saya orang yang paling banyak mengkritik soal manasik misalnya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat kita itu bagaimana masuk hotel, bagaimana naik pesawat, bukan doa terus-terusan. Kalau doa itu nggak usah dialapalin Pak. Kasih aja tuh jamaah yang tua-tua itu buku doa, lalu dia keliling tawaf, sa'i, wukuf sambil bilang ya Allah aku banyak doanya tapi nggak hafal, baca aja bukunya sendiri. Karena orang pertama kali masuk hotel, pertama kali masuk pesawat, pertama kali ada di luar negeri, tidak bisa bahasa Arab. Itu aja manasiknya. Nah, saya kritik tuh Pak, manasik orang di kita tuh isinya doa kok habis-habisan. Doa itu di hati aja udah cukup menurut saya. Yang penting fisiknya sehat, kemampuan dia beradaptasi dengan kultur Arab Saudi dan modernitas yang ada di sana. Dan yang ketiga adalah nilai kemabruran itu. Makanya BPKH kita dorong, ini kembali ke Pak Mustoli, BPKH dorong agar nanti yang namanya IFHI itu dibiayai, bikin koperasi sendiri. Sehingga jangan sampai ada orang pulang dari Mekah jadi miskin, dia bilang nyesel gue naik haji jadi miskin. Nah itu yang disebut kenapa haji tidak disebut makbul tapi mabrur. Mabrur itu dari tahun ke tahun tambah lebih baik. Kalau makbul kan kita nggak tahu Pak diterima atau tidak. Tapi kalau mabrur diketahui dari sejauh mana dia makin bermanfaat dari ekonomi, dari politik dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Mustoleh, bagaimana beban akan makin rumit dan mahal? Silakan. Iya. Jadi kalau bicaranya itu penyelenggaraan haji dan umroh, kalau sudah ada kata penyelenggara, maka saya tadi menarik yang disampaikan oleh Kiai Maman, maka penyelenggaraan itu ya bisnis, gitu ya, Kang ya. Kalau saya pandangannya seperti itu. Jadi makanya aspek haji dan umroh itu sebetulnya lebih cenderung lebih besar faktor bisnisnya daripada ibadahnya. Kalau ibadahnya itu umroh itu diringkas sehari kan bisa selesai kan, iya kan? Kecuali haji harus wukuf dulu gitu ya. Nah tapi maka dari itu starting di situ maka tadi
Mas Remi misalnya bilang soal karantina. Karantina itu pada akhirnya akan mengeluarkan kos. Betul, berangkatnya di karantina, pulangnya juga di karantina. Outputnya apa? Biaya yang membengkak. Kan seperti itu. Kemudian semestinya pemerintah juga mesti membaca bahwa yang namanya penyelenggaraan ibadah umroh yang sekarang ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim Indonesia itu juga bukan soal ibadah saja, tetapi juga pemulihan ekonomi. Ini sudah banyak sekali travel-travel yang babak belur. Bahkan saya sering bilang kepada teman-teman itu, yang pertama kali merasakan pandemi COVID-19 di Indonesia itu bukan siapa-siapa, bukan industri manufaktur, bukan, tapi umroh, karena ada yang dipulangkan. Buya ingat nggak yang waktu itu sudah pada terbang, ada yang di Turki bahkan sudah mau landing suruh pulang lagi. Tapi di sini kan pemerintah kita belum resmi mengumumkan ada COVID-19, baru kira-kira bulan Maret ya kalau nggak salah. Tapi bulan Februari itu sudah hantaman COVID itu sudah dirasakan oleh teman-teman travel umroh. Bahkan sebelumnya kan tidak ada haji. Saya kira sudah bertubi-tubi. Maka ketika umroh ini dibuka atau tidak, bisa diberangkatkan atau tidak, itu bukan soal ibadah lagi, tapi bagaimana juga pemulihan ekonomi. Yang kedua, penanganan COVID di Indonesia itu juga dibuktikan diterima oleh negara Arab Saudi sebagai negara tujuan umroh dan menjadi campaign internasional bahwa kita memang serius mengendalikan COVID-19. Nah, lainnya saya kira soal makanya saya memberikan masukan hari ini kepada Menteri Agama. Mungkin boleh dilihat salah satu yang disampaikan oleh Menteri Agama ketika awal-awal dilantik itu kan ada 7 program prioritas di Kementerian Agama selama kepemimpinan Gusmen. Tapi kalau teman-teman lihat tidak ada satupun di 7 program prioritas itu menyinggung soal haji dan umroh. Padahal haji dan umroh ini adalah bagian dan bahkan tulang punggung daripada Kementerian Agama yang biayanya besar loh, triliunan. Kalau tidak salah per tahun untuk haji kan 14 triliun ya, kurang lebih. Belum lagi untuk kalau kita berkaca di tahun lalu misalnya 2019, 2018, 2017, jamaah yang pergi bertolak ke Tanah Suci itu kan kurang lebih 1 jutaan orang. Kali misalnya waktu itu harganya rata misalnya 25 juta, berarti ada 25 triliun uang berputar. Nah, tapi maksud saya di program prioritasnya Menteri Agama tidak ada terkait dengan modernisasi atau kemudian terkait isu haji dan umroh. Sangat disayangkan. Berikutnya adalah terkait soal usia. Memang ada suara-suara masyarakat bahwa bagaimana kalau yang sepuh itu didahulukan. Ini pertanyaan atau aspirasi semacam ini juga bisa merepotkan juga. Kalau yang berangkat misalnya dari 220.000 itu separohnya saja usia lanjut, wah itu akan kosnya besar dan kemudian petugasnya repot Pak. Harus diakui dan ya tentu kita pengen ya mendorong bahwa ada porsi yang proporsional terhadap jamaah haji yang sudah sepuh. Tetapi kalau terlalu over, belum lagi misalnya aspirasi dari difabel atau berkebutuhan khusus. Nah ini kan juga memerlukan petugas yang profesional dan ulet dan tabah lah di sana menemani jamaah-jamaah yang seperti itu. Nah usul saya sih tidak kemudian terlalu besar tapi proporsional. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Bang John tadi terkait dengan soal satu pintu komunikasi. Ini sudah terjadi Bang. Tidak lama setelah Bu Menlu menyatakan bahwa kita diberikan pintu atau kemudian ada lampu merah dari pemerintah Arab Saudi. Beberapa waktu kemudian sekitar 2 atau 3 minggu itu ada pernyataannya Dirjen Haji yang baru yang kemudian di salah satu media online yang sangat berbeda dan bertolak belakang dengan pernyataan Bu Menlu. Saya kira bisa ditrace itu. Nah ini yang kemudian saya kira kenapa ini umroh ini kalau tidak ditangani secara serius, tidak dikanalisasi. Satu tadi Kang Maman bilang bahwa pemerintah Arab Saudi sendiri sudah membatasi usia umroh itu 18 sampai 58 gitu Kang ya. Nah, bagaimana yang di atas itu? Kalau yang di bawah masih ada harapan, Pak. Bagaimana yang di atas 58? Tambah stres kan? Hajinya dia lama nunggunya berpuluh-puluh tahun, umrohnya tidak bisa. Padahal selama ini umroh ini akan dijadikan kanalisasi bagi mereka yang belum berangkat dan secara usia itu barangkali tidak memungkinkan untuk haji, maka jalurnya adalah kanalnya itu adalah umroh. Nah, bagaimana dengan situasi seperti ini kan menjadi frustasi akhirnya masyarakat. Dan
catatan untuk hari ini adalah berbeda dengan kemarin ketika COVID kita sangat tinggi dan kita panik begitu ya. Pada waktu itu kita masuk pada bahasa sederhananya itu katakanlah menjadi negara yang ditandai merah oleh Arab Saudi. Masuk listing itu. Sehingga karena kita sudah diblok seperti itu ya sudah berarti itu kan kita masih bisa berdalih bahwa itu adalah murni kebijakannya negara Arab Saudi. Hari ini berbeda, kita sudah landai dan kemudian pemerintah Arab Saudi sudah memberikan membuka pintu atau memberikan lampu hijau, tetapi belum juga kunjung berangkat dan kita tidak di blacklist lagi. Nah ini kan masyarakat menjadi loh ini ada apa? Muncullah kemudian hoax, muncullah kemudian berita-berita yang ya relatif menyerang pemerintah. Tapi ini kan tidak bisa disalahkan juga karena publik kan tidak mau tahu dengan itu. Terlebih dengan misalnya mereka yang sudah bayar. Saya sudah bayar, hak saya diberangkatkan. Dan tidak ada larangan menutup pintu rapat-rapat dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga ini saya kira membutuhkan sinergi pemerintah dengan DPR, dengan negara tujuan dalam hal ini adalah pemerintah Arab Saudi. Dan bahkan misalnya apa sih pertanyaannya kan begini. Bagi kita itu, apa sih sebetulnya kekurangan dari pemerintah kita itu atau kekurangan dari masyarakat kita itu? Kita jamaah umroh terbesar. Yang kedua, COVID kita katanya bagus gitu ya, penanganannya begitu ya. Kemudian jumlahnya juga terus landai. Pemerintah Arab Saudi juga tidak menutup pintu ke kita. Lah terus kok kenapa kita tidak berangkat-berangkat? Gitu Pak. Ya kira-kira. Ini yang saya kira jangan sampai situasi ini terlalu lama dibiarkan begitu ya. Ya saya yakin Kang Maman, Buya John Aziz dan Gus Menteri Agama, kemudian Bu Menlu, saya kira semua bekerja keras hari ini. Yang ditunggu oleh masyarakat, yang ditunggu oleh umat Islam hari ini, jamaah umroh adalah mereka bisa berangkat. Itu saja tidak lebih. Kalau komunikasinya atau bahasa-bahasa yang disampaikan itu terus buang badan dan kemudian seolah-olah ini melimpahkan kepada kepada pemerintah Arab Saudi, saya kira tidak bijak juga. Toh mereka tidak melarang. Kalau misalnya persoalannya ada di vaksin misalnya, bangsa Indonesia ini negara Indonesia ini tidak menggunakan 4 vaksin itu ya bagaimana caranya? Intinya hajinya sudah ditutup 2 musim tidak berangkat, umrohnya juga tidak dibuka-buka. Nah ini akan menjadikan saya kira persoalan yang bisa saja menjadi kegelisahan publik begitu kira-kira. Tetap pakai Garuda ya kalau ada kan umroh maupun haji tetap pakai Garuda. Kalau soal itu saya sebetulnya mau ada informasi soal itu, cuma dari pihak asosiasi kepada salah satu direktur Kementerian Perhubungan misalnya memang mereka membutuhkan kanal untuk komunikasi dengan maskapai lah. Saya tidak menyebut mereknya, tapi memang ada sebagian banyak kemudian travel yang sudah menyetorkan dana itu kan untuk booking Pak, untuk booking itu. Dan kemudian lepas apa itu nama maskapainya itu memang menjadi problem. Tapi bukan hanya soal maskapai saja, hotel yang di Arab Saudi juga sudah ditransfer biayanya. Karena ingat kalau misalnya kita travel itu kan tidak misalnya nunggu jamaahnya daftar dulu, tapi dia sudah booking hotel, sudah booking kendaraan untuk city tour, sudah karena semakin mendekati ya pada umumnya traveling lah, semakin mendekati mendekati hari penerbangannya, kalau semakin dekat itu kan semakin mahal, itu kan teorinya begitu Pak. Tapi kalau booking itu saya kira bagian yang akan sedang dibahas oleh internal asosiasi. Bagaimana kemudian dengan maskapai-maskapai juga tidak hanya satu maskapai saja yang kemudian mengalami persoalan finansial Pak. Semua penerbangan saya kira tidak hanya si A, si B, si C, termasuk juga hotelnya, termasuk juga cateringnya, termasuk juga merchandise-nya, termasuk juga ya kasarnya yang nyetak buku manasik, yang kemudian kopernya Pak. Semuanya mengalami perihal seperti itu Pak. Sedangkan jamaah sudah membayar secara lunas. Ini yang akan menjadi saya kira bagian persoalan yang cukup serius juga dan pelik. Saya kira begitu. Oke. Mau ada Makasih. Saya sedikit hanya menambahkan tentang Garuda. Bahwa di setiap pembahasan kami di Panja,
yang berkaitan dengan hal apapun yang terkait dengan jemaah haji, kita mengundang, Pak. Kita undang dan kita ingin tahu kesiapannya. Nah, sebenarnya kalau untuk pesawat ini sangat banyak yang tertarik, ya, perusahaan-perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, terhadap pemberangkatan jamaah haji ini banyak yang tertarik. Dan asal kita juga dengan cermat tentu disesuaikan dengan artinya kekuatan keuangan kita, ya. Jadi seperti baik perusahaan-perusahaan nasional, Garuda, Lion Group. Kalau dari luar ada Qatar, ada Emirates, ada Arab Saudi. Kalau misalnya ada. Jadi sangat banyak yang tertarik tentang itu, gitu ya. Tetapi dalam hal ini tentu kita prioritaskan adalah perusahaan kita, perusahaan nasional kita. Ya, kita berdoalah mudah-mudahan permasalahan Garuda bisa selesai dengan secepat-cepatnya. Makasih. Oke, kita cukup. Kita udah mengundang dari pemerintah, baik Menteri Agama, Wamen, Satgas Covid, semuanya tidak bisa. Jadi yang hadir ini terima kasih sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Dan terima kasih Pak John Kennedy Aziz dari fraksi Golkar, Kiai Maman Imanul Haq dari fraksi PKB, dan Ketua Komnas Haji dan Umroh, Pak Haji Mustoleh Sirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.